Kita bertemu kembali dengan Pray Together. Kali ini akan bergabung salah satu pasien COVID-19 yang sudah menjalani perawatan dan dinyatakan negatif atau sembuh. Kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana pengalaman yang dialami di masa-masa yang kelam, masa-masa sulit, dan dia berjuang untuk bisa sembuh. Kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana pengalamannya. Apa yang mau saya sharingkan di sini adalah dua hal sebetulnya. Hal pertama adalah ketika saya berada di dalam, sejujurnya rasa paling berat adalah bukan saya diambang kematian. Saya sangat percaya kalau pun saya mati ya sudah, itu Tuhan telah tentukan. Yang paling berat adalah dulu anggota jemaat secara intens, dan mereka semua dari anak hingga orang tua. Yang saya khawatirkan adalah anak-anak dan orang tua. Itulah beban yang paling besar saya rasakan. Itulah yang membuat saya gundah hingga saya rasanya mati rasa. Apa yang terjadi, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa melakukan adalah Tuhan. Tuhan jawab hanya 1 hari saja. Dalam beberapa hari saya sudah diinstalasi, yang malamnya merasakan sesak. Besoknya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Besok saya membaca semua pesan dari jemaat. Jemaat semua mendukung, mendoakan, dan menyatakan bahwa kami akan sehat-sehat saja. Ergo tetap di rumah sakit dan fokuslah terhadap penyembuhan. Dan di situ saya merasakan Roh Kudus bekerja sangat luar biasa. Di situ saya nangis dalam arti saya mendapatkan kekuatan. Sehingga dari hari itu sampai saat ini saya tidak merasakan apapun gejala yang ada. Saya percaya itu mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan menggerakkan orang. Bukan saya langsung tiba-tiba sembuh total, tiba-tiba langsung sembuh secara instan, tidak seperti itu. Allah punya caranya dan saya nggak mau melakukan kecepatan. Allah tolong cepat. Saya tetap menghargai karya Allah dan tetap berjalan. Nah, bagi teman-teman sekarang, rekan-rekan yang masih juga dalam masa-masa isolasi mandiri, tetaplah percaya bahwa Tuhan sama sekali nggak meninggalkan. Yang saya ingat adalah Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung, tapi di dalam Dia. Saya nggak bisa bilang, ini saya dapat tanggung. Tetapi firman katakan, saya dapat menanggung di dalam Dia. Sebab itu, kita semua, rekan-rekan semua ada di dalam Tuhan. Ketika ada dalam Tuhan, kekuatan pasti ada. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita. Saat saya mengandalkan diri saya, nggak bisa. Hancur saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada paradigma, ada stigma yang negatif di masyarakat yang harus kita ubah juga. Mungkin beberapa rekan-rekan pernah melihat ada orang ditolak karena positif ataupun PDP ataupun ODP sekalipun. Semua orang nggak ada yang mau untuk terkena ini, sehingga Tuhan tidak ada di balik semua penolakan yang ada. Tuhan nggak di balik itu. Tuhan ada di balik orang-orang yang tetap memberikan dukungan. Tuhan ada di balik orang-orang yang tetap bersemangat mendoakan. Terus sebab itu teruslah berdoa bagi orang lain. Dan marilah kita mulai pertama-tama mengedukasi diri, dan kedua adalah mengedukasi orang lain. Bahwa ini adalah masalah kita bersama. Saat seorang terkena virus, ini bukan bermasalah sendiri, tetapi bermasalah juga dengan kita. Mau menjadi apa kita sebagai pelayan Kristus di tengah-tengah masalah ini? Sehingga setiap orang yang mengatakan saya pengikut Kristus, saya tidak mau dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Saya hanya dikuasai oleh Allah. Dan siapapun yang dikuasai oleh Allah, dia ada dalam inspirasi. Teman-teman harus menginspirasi orang lain. Dan saat teman-teman sudah menginspirasi orang lain, teman-teman itu sudah hidup dalam spirit, roh.
teman-teman sudah hidup dalam inspirasi orang lain, teman-teman sudah dalam Roh Kudus. Itu dua hal pertama yang mau saya nyatakan kepada rekan-rekan semua. Percayalah, di tengah pandemi ini kita nggak ada yang tahu kapan ini berakhir. Kita nggak ada yang tahu maksud Allah ini apa. Nggak ada yang bisa mengira-ngira ini maksud Allah saat ini. Terkadang memang maksud Allah kita ketahui pada akhirnya. Saat ini kita sama sekali nggak tahu maksud Allah apa, mengapa demikian. Kita hanya bisa mengira-ngira. Tetapi terkadang kita tahunya di akhir, ketika semua wabah selesai, ketika pergumulan selesai, kita baru menyadari, oh itu kan mulai seperti ini. Tetapi pada masa ini tetaplah berpengharapan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita hanya tetap bisa berpengharapan. Hanya itu. Untuk sembuh dan untuk kematian, segala sesuatu sudah diatur Tuhan. Ya, jadi menurut saya seperti itu. Kalaupun Tuhan izinkan sembuh, berarti Kak Ergon itu masih ada sesuatu yang besar lagi yang mau dikerjakan, belum selesai tugasnya gitu kan. Jadi sembuh seperti itu. Jadi kalau seandainya pun ada yang sudah mendahului kita, berarti sudah selesai. Jadi saya berpikirnya seperti itu ya Kak Ergon ya. Saya berpikir positif. Saya tidak mau menghakimi orang ya. Karena yang saya yakini bahwa kita semua itu ada dalam kendali Tuhan, ya kan? Bukan berarti dia tidak dapat mujizat ya, seperti itu. Jadi semua ada dalam kendali Tuhan. Proses Tuhan masing-masing. Jadi kita harus patut mengucap syukur, mau sakit, mau sembuh ya. Itu aja mungkin ya. Jadi berbeda-beda. Pasien COVID-19 mengalami hal yang berbeda juga. Ada yang Tuhan izinkan mereka berjuang dan mendapatkan kesembuhan. Ada juga Tuhan izinkan mereka harus mendahului kita. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Melalui sharing kita malam ini memberikan sebuah pandangan dalam hidup kita bahwa hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi, semua diatur oleh Sang Pencipta. Oleh sebab itu, tetaplah kita setia, tetaplah kita percaya, tetaplah bersandar kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam